Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Saat ini kalau ngelihat saya ada yang lain, berarti saya lagi di tempatnya Ustadz Hakim Bawazir. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz tempatnya. Nah, saya sekarang sedang berada di pusat kajian ya, berarti ya. Pusat kajian Syiar Dalam Gelap. Masya Allah. Ya, ini tandanya nih ya. Coba tolong dibuka channelnya Syiar Dalam Gelap. Dipencet like, share, dan subscribe-nya. Ya, Masya Allah. Nggak percuma. Udah dikasih imamah, masa nggak promosi ya? Ya, Alhamdulillah. Ini kali ini kita mau podcast bersama dengan Pak Muhammad Arif ya Pak ya, betul ya? Pak Muhammad Arif. Nah, Masya Allah, baru kali ini saya podcast ada yang nonton segini banyak nih. Ada kira-kira 2.000 lah ya sini ya. Nah, tujuan kita podcast di sini tidak lain, tidak bukan adalah untuk menguatkan iman dan akidah kita ya. Nah, kita sapa Pak Arif. Saya panggil Pak Arif ya, boleh Pak ya? Assalamualaikum Pak Arif. Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya Pak ya. Jadi tadi Pak Arif ini dijemput di Masjid At-Taubah ya Pak ya? Di masjid di Kalibata. Ini daerah apa namanya nih? Jatiwaringin. Dijemput dari Masjid At-Taubah Kalibata dibawa ke sini ya Pak ya. Masya Allah. Tadinya harusnya saya ke sana Ustaz. Saya disuruh sama Ustaz Zulmi ya ke sini. Jadi ngerjain Pak Arif ini datang ke sini ya. Pak Arif mohon maaf, saya mendengar kabar bahwa Pak Arif ini boleh dikatakan pernah menjadi apa namanya target pemurtatan gitu ya Pak Arif ya. Walau alam kalau target, tapi jelas emang begitu kejadiannya. Kejadiannya begitu. Kalau target kan tetap gitu. Oh, kapan itu Pak Arif kejadiannya? Belum lama. Boleh ceritain mungkin Pak Arif dari mungkin keluarganya? Ya, keluarga saya awalnya emang Nasoro. Tapi begitu pas pindah ke Tangerang kan dia mualaf di Tangerang. Istrinya? Sama mertua. Sama mertua. Masuk Islam. Sebelumnya agama apa? Nasoro. Kristen. Ya. Nah, dulu waktu Arif belum stroke, dipuja-puja sama dia. Oh. Ayo kunaon begitu pas Arif stroke pada baik deh. Ini bahasa Sunda ini. Ada yang paham bahasa Sunda nih? Paham ya? Terus? Kunaon begitu pas Arif stroke pada baik deh. Tahun berapa Pak Arif kena stroke? 2025. Oh, stroke baru setahun setengah. Setahun setengah. Terus ceritanya gimana itu kok bisa apa namanya ada percobaan pemurtatan gitu? Ya, Arif disuruh apa gimana ya? Oh, dibawa ke rumah sakit buat terapi stroke. Oh, yang bawa orang gereja? Ya, dari istri saya bilang begitu. Cuma Arif mesti ikut katekisasi. Katekisasi, berarti dari Katolik? Enggak, GBI. Oh, GBI. Mantan GBI. Dari GBI, GBI. kenal sama istrinya gitu. Terus nawarin Bapak untuk ke rumah sakit, ngobatin. Itu kata istri saya. Terus? Cuma kurang bung. Hah? Oh, nggak mau. Aing mah daripada mutat minyak pae. Ini harus pakai translator kayaknya nih. Oh, lebih baik mati, Masya Allah. Kejadiannya kira-kira bulan apa itu, Pak Arif? Baru kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ini? Oh. Belum lama. Terus Pak Arif dibawa ke rumah sakit nggak jadi? Bu nggak mau. Nggak mau. Haram terima duit dari dia. Oh. Terus apa lagi selain itu? Ya, 2 hari sekali mau dibawa ke rumah sakit terus mau dikasih duit. Emang maunya berapa? Emang Allah lu punya mata tah? Oh. Lu sembayang dari pagi sampai malam. Tengah malam orang tidur lu sembayang. Bukan dikasih senang malah dikasih stroke. Ayub bilang Nabi Ayub dulu kayak begini. Kesabaran emang nanti Nabi dah. Ayub bilang nggak bisa ngomong. Ayub bilang nggak punya siapa-siapa. Ayub sekarang cuma pengen ketemu anak, Ayub bisa ngumpul sama anak. Doang. Cuma anak Arif udah ikut semua ke sana. Oh. Terus istrinya Pak Arif akhirnya gimana?
Masuk Kristen? Iya baik lagi, jadi aktif lagi di gereja. Gereja, oh dikasih duit? Wah, Arif nggak tahu nggak lihat dia, cuma duitnya banyak kan. Oh duitnya banyak. Oh. Nah terus Pak Arif? Sementara Arif kan udah nggak bisa ngasih nafkah kayak dulu gitu. Oh, sebelumnya Pak Arif kerja apa? Arif punya toko Punya toko, jualan apa? sembako biasa. Sembako. Di daerah mana itu? Di daerah Tangerang. Tangerang. Ajuk kenapa begitu udah nggak dikasih sama saya dia masih bisa begitu begini. Kan udah nggak dikasih sama laki yang mesti hidupnya sederhana, emang enggak aja. Oh jadi setelah Pak Arif kena stroke, tokonya tutup? Nggak dipegang. Oh dipegang sama istri. Nah terus setelah Pak Arif kena stroke, tokonya dipegang istri, terus Pak Arifnya keluar dari rumah atau diusir? Ya daripada Arif disuruh ikut ke situ mulu. Ke gereja? Disuruh ikut katekisasi. Arif, aing tadi diterima di dia, mendingan aing ke rumah keluarga aing. Aing mah udah stroke sekian, aing terang, aing paeh. Bisa aing paeh di gereja aing mampu aing PH yang paeh di masjid be di Islam. Jadi pergi ke masjid? Aing mah yang paeh di Islam gitu. Oh pengen matinya di masjid? Di Islam. Maksudnya tetap mau jadi Islam gitu ya? Oke. Terus akhirnya Pak Arif keluar dari rumah atau diusir? Ya pokoknya dimusuhin sama rame. Dimusuhin sama rame. Oh. Dia saya keluar. Jadi istrinya Pak Arif sama anaknya masuk gereja? Kalau Arif bisa marah, Arif pengen marah. Cuma Arif nggak bisa mukul. Tangannya begini aja udah nggak bisa. Mulutnya nggak bisa ngomong. Kaki nggak bisa nendang. Kalau Arif bisa nendang, Arif tendang. Nggak bisa, Arif bilang, lu pada jahat sama gua dulu waktu gua sehat mah nggak begini, begitu gua kayak begini lu pada ngelunjak. Aisyah orang Sunda mah. Aisyah atas songong kabeh hari kau ulang. Terus Pak Arif pergi dari rumah kemana? Arif cuma pengen tenangin hati, makanya Arif tahunya duriah Rasul, doanya didengar Allah. Arif nyari ke makam Habib. Arif nangis, Bib, mintain sama Allah biar Arif sehat, Bib. Itu aja. Dapat dia Habib kunjung, makanya Arif bisa tenang, bisa ketawa. Sebelum nggak bisa ketawa. Terus gimana ceritanya Pak Arif bisa sampai ke Masjid At-Taubah yang di Kalibata? Ini aja, asal jalan aja. Itu pun awalnya nggak tahu tuh makam Habib kunjung. Oh gitu. Taunya itu masjid biasa banyak kuburan, cuma Arif baca Habib ini. Cuma yang Habib kunjung yang mana Arif nggak tahu. Baru tahu Habib kunjung begitu udah berapa hari orang pada ngomong Habib kunjung. Emang di mana Habib kunjung? Itu Habib kunjung. Terus ada Habib Munsir. Habib Munsir, Arif tahu cuma baru tahu kuburannya. Jadi Pak Arif dari Tangerang sampai ke Masjid At-Taubah itu naik apa? Kereta api. Kereta api. Udah berapa lama jadi di Masjid At-Taubah itu Pak Arif? 2 mingguan. Udah 2 minggu ini. Nyari apa Pak? Keretanya. Oh, yang buat kereta ya? Itu buat naik mobil bis. Ya. Jadi Pak Arif keluar dari rumah karena anak istri udah masuk Kristen. Ini apa tuh? Pak Arif nggak tahan gitu tinggal di rumah gitu. Cuma pengen tenang aja di rumah, nggak diomelin mulu. Biar gimana kan gua bapak lu gitu. Gua bapak lu anak gua mau pada kesini sama gua gitu. Arif cuma pengen tuh aja, pengen. Anak berapa Pak Arif? 2. Yang paling besar umur berapa? Sekarang udah selesai makan. Lulus SMA. Laki perempuan? Perempuan Dua-duanya perempuan. Terus akhirnya sekarang Pak Arif jadi di Masjid At-Taubah jadi ngapain aja? Minimal Arif bisa sholat 5 waktu tepat Sholat. gitu.
terus bisa zikir sana, hati tenang. Arif ingat omongan dari orang yang pada bilang, lalu Arif ngomong ya, udah biarin aja, cuma punya Allah, serahin sama Allah semua, balikin sama Allah. Percuma ente nangis gimana kalau Allah nggak kasih mau diapain. Tapi kalau ente nggak minta, kalau Allah kasih, pasti ente dapat. Itu aja. Lah, Pak Arif kan lagi sakit nih. Terus di Masjid At-Taubah yang ngerawat siapa? Nggak ada. Arif gini aja. Kan di Nik Arif ada BPJS ya. Jadi kalau obat Arif Abid buru-buru ke puskesmas, atau jeleknya kalau ke rumah sakit mesti rawat. Arif nggak mau. Kalau di puskes cuma ada batasan 3 kali. Jadi dia kasih obatnya banyak, Arif pegang. Arif kan seumur hidup mesti minum amlodipin. Oh. Nah, terus tidurnya di masjid juga? Yang ngegeletak aja. Di pelataran masjid? Ya, tas subuh bangun. Sholat subuh dulu. Alhamdulillah. Yang ngasih makan siapa, Pak Arif? Allah. Ya kadang-kadang dikasih bibi, kadang-kadang dikasih sama yang di masjid, barengan aja. Tapi kadang-kadang dikasih, kayak tadi Arif besok Jumat dapat nasi berkah. Udah nggak usah dikeluarin, nggak apa-apa. Dapat nasi berkah. Tadinya Arif pengen makan di masjid. Terus ketemu orang ngobrol. Dia juga mau ziarah. Dia makan dulu, Arif dibeliin ayam sepotong. Terus dia makan, enggak, taruh aja di masjid. Sampai masjid udah ada teman-temannya Jumi ya. Terus diculik ya kesini ya? Katanya udah lama dibilang. Kasihan amat. Iya. Terus daun-daun di tanahnya udah ada. Oh, daun di sana udah ada. Ya kalau di kita mah daun, dia nama daun. Jauh-jauh dari Kalibata aja, Pak. Diculik ke sini ya. Masya Allah. Ya, ini gini Pak Arif. Jadi ya, kita ngobrol di sini nih tujuannya bukan mau buka aib atau apa. Tapi dengan kita dengar cerita dari Pak Arif ini. Pengen buka semua. Kenapa? Biar kita yang Islam tahu semua bahwa saudara kita di pelosok itu begini. Ya. Kita kebanyakan humut takasur, bermegah-megah, kita hidup tenang enak. Saudara-saudara kita yang hidupnya susah dicecer. Terus makanya Arif bilang, ya Allah, coba yuk kita sama-sama gitu. Dia duitnya kuat, kita yang nggak ada. Pernah ditawarin duit nggak Pak Arif? Berapa gitu? Berapa? 20 juta biar masuk Kristen. Nggak tahu biar masuk atau gimana, tapi jelas suruh ikut katekisasi. Nah, iya, kalau ikut katekisasi berarti masuk Kristen berarti. Ya kan nggak bilang-bilang. Oh iya, nggak bilang-bilang. Tapi tahu-tahu kebaktian aja gitu. Iya, ikut katekisasi penjabaran. Oke. Belajar sekolah gitu. Tapi untungnya alhamdulillah Pak Arif nggak mau gitu ya. Bung, cek Arif, karunya ke Ibu Arif. Enggak, Aib anak lelaki, Aib mutat karunya di kuburan Ibu Arif. Kasihan. Bung, cek. Mendingan ke Aib paeh ya. Berapa lama itu orang GBI-nya ngedeketin keluarganya Pak Arif? Ngedeketin Arif memang nggak berani, cuma ke bini. Ke istri. Oh. Sampai akhirnya istri keseret masuk Kristen. Ya Arif nggak mau bilang dia keseret, tapi jelas begitu kayak kejadian. Anak-anak gimana? Udah ikut semua. Ikut semua. Di Batu Selam. Oh. Terus sekarang mereka dibantu sama gereja gitu? Walau alam, tapi jelas hidupnya enak. Oh, hidup enak. Nah, Pak Arif nggak pengen hidup enak gitu? Bung. Bung. Nggak mau gitu ya? Mendingan GPI pada terima kayak gitu. Senang di dia. Gue taunya di dia doang gue. Senang di dia. Mendingan mati. Gue taunya Predi soalnya. Preman di dia. Senang di dia. Umi orang di kuburan dibejak-bejak. Bung. Nah, ini Pak Arif ini adalah sebagai contoh ya berarti ya. Mungkin Pak Arif
pada saat ini menjadi orang yang kurang mampu dalam keadaan fisik. Tapi dengan keadaan seperti itu aja, Pak Arief masih punya nyali untuk menolak menggadaikan imannya, menolak menggadaikan tauhidnya. Ya, ini adalah sebagai contoh umat Islam yang benar-benar memegang ketauhidan. Ditawarin uang 20 juta ya Pak ya. Terus sama terapi 2 hari sekali. Ditawarin terapi 2 hari sekali, tapi Pak Arief menolak semuanya ya. Istrinya yang mungkin kurang iman, akhirnya ikut katekisasi ya Pak Arief ya. Ya, baik lagi. Balik lagi. Ayo Bung. Bung gitu. Tahu. Ya alhamdulillah berarti Pak Arief masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Arief masih dijaga imannya. Pak Arief masih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir Pak Arief. Burung yang keluar dari sarangnya aja pulang bawa makanan. Dikasih hidup sama Allah. Nah, apalagi Pak Arief manusia. Punya otak. Nah, apalagi manusia punya akal, punya pikiran gitu. Ya, walaupun ini mungkin disebut kota besar, banyak orang yang mungkin berpikiran individualisme, nggak mau ngurusin orang lain, tapi alhamdulillah masih ada ya. Sampai Arief ngalamin yang pahit-pahitnya. Jadi Arief nanya sama orang, baru nanya, misi Pak numpang tanya, udah maaf ya Pak ya Allah. Arief bukan tukang minta-minta, Arief bilang. Baru permisi Pak numpang tanya, maaf ya Pak, maaf ya. Udah digituin. Oh. Sakit banget. Arief cuma bisa bilang, Bapak hati-hati Pak Bakrat 8, Bapak munafik, Arief bilang gitu. Arief belakang-belakangnya Bapak munafik, Bakrat 8, Bapak ngakunya Islam, tapi Bapak nggak peduli sama saudara Bapak. Tapi kan alhamdulillah sekarang Pak Arief kan di Masjid At-Taubah ada yang ngurusin, ya kan? Ngurus sendiri. Siapa yang ngurusin, nggak punya bini Arief kan? Ya bukan, maksudnya kan ada yang paling nggak kasih makan, ada lah gitu, masih ada. Amin ya Allah. Ya jadi kita juga jangan terlalu suudzon gitu ya Pak Arief ya. Pertolongan dari Allah itu kan beda waktunya dengan yang kita tunggu gitu Pak Arief. Ya sekarang Pak Arief lagi butuh pertolongan dari Allah, tapi Allah mungkin masih mau menguji gitu Pak Arief. Tapi Arief lebih senang begitu ketemu Kajumi kemarin. Hati plong gitu, dia diomongin begini, sabar apa gitu. Arief ada semangat. Ya, tadi Pak Arief kan sempat sebut-sebut Nabi Ayub alaihissalam tuh. Nabi Ayub aja sabarnya kurang panjang apa coba? Ya udah kita cuma tinggal belajar ngikutin. Tapi di sini Arief makin senang. Kenapa ketemu sama orang yang Arief pernah kenal dulu, sering Arief tonton Ustadz Hakim Bawasir. Oh itu dia Ustadz Hakim Bawasir. Ketemu Pak Konditan. Pak Konditan. Ganti nama. Nih gini Pak Arief, kita tidak pernah tahu ya, pertemuan 2 orang itu tidak ada yang akan terjadi tanpa izin Allah. Ya, jadi siapapun dengan keadaan apapun itu semuanya sudah dengan izin Allah SWT. Jadi kalau Pak Arief dikasih ujian dengan sakit stroke, Pak Arief sudah berani menolak orang yang ngajak murtad, itu aja udah alhamdulillah. Kalau misalnya keadaan Pak Arief sekarang lagi susah, yang kita perlukan cuma bersabar, Pak Arief. Ya, nanti insya Allah pasti pertolongan Allah datang, insya Allah. Allah sudah mengirim Ustadz Zulmi ketemu dengan Pak Arief, sudah ngirim Pramono, ya kan? Itu semuanya udah diizinin Allah Pak Arief. Jadi Pak Arief jangan kecil hati, ya. Tetap pasti nanti ada pertolongan. Kita cuma tinggal sabar gitu ya. Dan kita jangan buru-buru suzon Pak. Kalau misalnya kita seperti tadi cerita Pak Arief dianggap pengemis gitu, jangan buru-buru marah. Sabar dulu aja. Bapak Arief pengen denger dulu Arief mau ngapain. Main di apa aja ya Pak Arief. Mentang-mentang Arief pengkol. Mentang-mentang tangannya kan nggak bisa begini aja. Arief jalan udah dikirim apa ya Pak ya. Ya ini ujian Pak Arief, ini ujian. Arief juga pengen kayak bapak-bapak, kayak kakak semua. Badannya seger, cuma nggak bisa. Jalan lagi goyang.
Matanya goyang apalagi kacamatanya patah. Kasih pukul. Jadi begitu kacamatanya miring ya ikut miring aibnya. Ini ya kacamata Arif patah ya. Patah kenapa itu? Dipukul. Dipukul siapa? Sama bini Arif. Dipukul sama bini? Loh. Arif mampu nggak mau. Dipaksa gimana juga. Pahitnya mending. Dipukulnya kenapa? Karena dipaksa gitu? Ikut kemarin ikut katekisasi Arif nggak mau. Oh. Terus kalau keluarganya besar Pak Arif? Udah nggak ada. Semua nggak ada. Tinggal 2 yang di Jember sama di Kalimantan. Jadi sekarang Pak Arif tuh tinggalin rumah tuh, maksudnya rencananya Pak Arif nanti mau balik lagi atau gimana? Bung, Arif mendingan tinggal di Purwakarta aja. Mendingan yang penting mau bisa. Arif cuma pengen tenang sholat, makan tenang, apa nggak khawatir bekas babi atau gimana. Oh iya. Emang istrinya di rumah waktu itu udah sempat masak babi? Sempat Arif tahu dia beli daging. Oh alah. Tangerang lagi. Tangerang banyak ya? Oh lu tahu sih? Oh dulu. Yang ternak apa yang celeng? Oh nggak tahu. Oh, terkenal Sewan Ciben. Ya Ciben. Tahu Ciben? Cina Benteng. Ya. Oh gitu ya. Ya udah mengkhawatirkan sih kalau dia sampai masak begitu ya. Pantasan Pak Arif keluar. Ya Arif cuma nggak mau. Gitu-gitu aja nggak mau. Terus Pak Arif sekarang katanya bantu-bantu temen di Masjid At-Taubah itu. Bantu-bantu apa? Ya bukan bantu-bantu, bahasanya kita ngobrol, kita ada apa-apa rembuk bareng gitu. Jadi bahasa Arif nggak bisa apa-apa kok. Arif bukan siapa-siapa. Teman-teman juga lebih bagus. Cuma kalau Arif sedih dia, kita ngobrol bareng. Gitu aja. Terutama sama Merbot. Merbot bantuin Arif banget. Kasihan sama Arif. Ya. Itu kan berarti kan sudah ada pertolongan gitu loh. Amin ya Allah. Ya. Pak Arif jangan buru-buru suudzon juga sama Allah. Ya, Arif nggak pernah suudzon sama Allah. Pasti dibantu. Arif percaya Allah kasih Arif kayak gini ada tujuan. Ya, betul. Kalau seandainya Arif mati masih begini juga, Arif pengen mati, dosa Arif udah hilang. Betul, Jadi amin. sama Allah. Amin. Cuma tetap aja sedih, dihina orang tetap sedih. Arif bukan malaikat, Arif manusia, dihina orang. Iya. Arif datang ke rumah orang, datang menumpang tanya, baru ngomong permisi Bu, dikasih duit 500 perak. Ya Allah, Arif bilang, sebelum ngomong apa-apa udah dikasih duit duluan. Dia bilang, Bu maaf, saya bukan tukang minta-minta. Maaf ya Bu, saya mau numpang tanya, sejalan. Dia bilang, udah ngemis belagu. Saya bilang ngemis. Ya, yang sabar aja Pak Arif. Orang mungkin melihat penampilan, melihat fisik, itu memang kadang-kadang sering salah sangka. Nggak tahu isi hati orang. Jadi Pak Arif yang sabar-sabar aja. Semua ini ujian. Amin. Ya, pasti ada pertolongan. Siapa tahu nanti ada video seperti ini, teman-teman ada yang tergerak mau bantu Pak Arif. Pasti ada nanti yang bantu, ya. Arif nggak minta apa-apa, cuma minta tolong doain Arif biar sembuh. Ya, amin. Biar nggak dihina orang mulu. Tuh banyak banget tuh yang amin tuh. Banyak banget yang amin tuh. Insya Allah disembuhin Pak Arif. Ya. Yang penting Pak Arif tetap jaga iman. Ya, tetap pegang Islamnya. Islamnya digenggam gini Pak Arif. Ya, sekenceng-kencengnya. Atau kalau ibarat orang gigit pakai gigi geraham digigit sekenceng-kencengnya. Oh, nggak ada giginya. Orang ibarat dibilang gigi bener. Ibarat kata gitu. Arif cuma minta perhatian dari saudara Arif semua. Ya. Ingat-ingat bahwa di pedalaman atau di perkampungan tuh saudara kita juga banyak. Ya. GBI banyak di desa-desa sekarang. Nah, ini yang ngomong GBI dia sendiri ya, bukan saya ya. Jadi memang itu modus ya. Jadi teman-teman juga gimana ya? Gini,
Saya mungkin ngasih sharing sedikit ya Pak Arif ya. Teman-teman kita yang Kristen itu memang diperintahkan begitu sama agamanya. Memang diperintahkan begitu Pak Arif. Di kitabnya mereka itu ada ayat yang bunyinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ada di Matius 28 ayat 19. Bilang dalam nama si gondrong. Dalam nama si gondrong. Yesus maksudnya. Iya kan gondrong. Gondrong. Ini gimana ceritanya nih kok? Kapan belajar kristologinya kok bisa tahu bilang Yesus gondrong? Itu kan. Oh gitu? Dulu Arif itu Arif sakit aja buku-buku materi Arif waktu liko itu udah dikiloin. Oh, jadi lu sempat belajar juga? Ya, di buku materi itu ada dari Marco Batullah, Mahabatu Nur Islam, Ghazul Fikri semua ada. Ghazul Fikri ada. Oh, iya. Makanya Arif bilang ini mah udah penarikan ke Kristen, saya bilang. Cuma caranya beda-beda. Ya, macam-macam. Caranya memang macam-macam. Orang-orang seperti Pak Arif dan istrinya memang dideketin supaya mereka bisa masuk gereja. Itu baru salah satu cara dari sekian banyak cara. Ya. Bisa aja nanti di rumah sakit, bisa aja nanti di sekolah, bisa aja nanti di kantor-kantor. Banyak yang begitu. Bahkan saya pernah kenal satu teman, dia juga orang GBI. Setiap tahun ke satu daerah, saya nggak usah sebutin kotanya lah ya. Setiap tahun bikin seminar. Seminarnya bukan cuma buat orang Kristen, tapi buat umum. Siapapun boleh datang. Dalam setahun, dia bisa memurtadkan orang Islam 800 orang. Setahun. Satu tempat ya, satu tempat. Arif kalau ingat lagu rohani dia suka ketawa. Coba. Lagu rohani lucu. Gimana coba? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang. Jadi refnya itu, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Arif mikir Yesus pakai naik mobil. Ya kan meratakan jalan. Cut. Ini kalau nggak dipotong ntar bisa. Tenang, nanti dipotong. Ratakan tanah bergelombang itu sini nyanyiin. Itu denger di mana dulunya? Di rumah tuh. Di rumah? Oh. Jadi suka nyanyi tuh. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Arif ngebayangin Tuhan. Arif pikir kayak gitu. Iya, boleh. Aneh kan. Iya. Waduh. Tadi Pak Arif juga mengingatkan ya, di daerah-daerah banyak yang begitu juga ya Pak Arif ya? Banyak. Apain di Salatiga. Arif tahu banget tuh. Oh. Soalnya sering jalan-jalan dulu. Ke sana? Ya ke Jawa lah gitu. Oh. Gimana caranya mereka gimana? Ya tadi yang Ustadz bilang, jadi dia bikin perkumpulan. Ya. Terus kayak di Sukabumi tuh. Arif bilang, itu emang salah satu cara dia, mereka ngadain retret. Ntar ujung-ujungnya nyebar ke masyarakat. Ya. Tahu tuh. Mereka sering bikin daurah. Daurah di kita. Namanya retret. Retret itu kalau kita kenal daurah gitu ya. Ya benar. Bahkan saya dengar di Sukabumi mau dibangun pesantren misionaris. Udah. Oh udah tuh malah di Parung Kuda. Nah di Parung Kuda, bener. Kalau di Kok Pak Arif tahu? Temen Arif waktu itu Arif belum kayak begini. Oh. Dulu kan Arif aktif di pergerakan Islam. Jadi begitu pas di Manado malah ada International Missionary School. Itu aktif mereka. Itu Arif tahu dari bini Arif. Jadi kalau teman-teman buka
apa internet ya, ketik joshuaproject.net ya, joshuaproject.net. Nanti pilih negaranya. Coba aja klik Indonesia. Ya, nanti kalau udah klik Indonesia ada peta lokasi, bisa dilihat nanti kantong-kantong Kristen di mana. Ada beda-beda warna tuh. Nanti warna ini sedang dalam progres, warna ini sudah kantong Kristen. Ya. Jadi itu ada beneran. Nabi Muhammad tuh minta dikirimin selawat, minta doain. Oh. Allahumma sholli, Allah berikanlah keselamatan pada Muhammad. Gimana bisa ngasih syafaat ke lo? Kalau dia sendiri minta diselamatin. Yang ngomong gitu orang GBI-nya? Ya orang bini keluarga Arif lah kalau dia. Oh, ya. Arif ya udah terserah lu, pinter-pinter dah. Gua mau udah gak ada siapa-siapa, gua gak bisa. Kalau gua ngotot tuh gua kalah. Itu Arif mulai curiga ke situ. Jadi ketika istri yang ngomong begitu, itu kok bisa Nabi Muhammad kok masih didoain biar selamat gitu ya? Diselawatin ya? Pengen nih, mau udah pengen nimpuk pakai botol. Jangan. Cuma Arif tangannya nggak bisa nimpuk. Gini, Pak Arif, jawabannya gampang. Di kitabnya mereka, di Bible, Yesus ketika masuk kota Yerusalem, sama orang-orang disebutnya apa? Hosana anak Daud. Tahu artinya Hosana? Tahu. Apa? Hosana itu yang dimuliakan Tuhan. Bukan. Apa? Artinya selamatkanlah kami. Kayak gini. Hosana. Nah, itu tahu. Hosana. Alam. Nah ini di Arif bingung. Ada lagunya gini. Apa? Hosana. Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia kuat. Oh, Tuhan lu kuat gimana? Dahsyat amat. Dahsyat amat. Hosana itu artinya nggak jauh beda sama sholawat. Hosana itu selamatkanlah kami gitu. Jadi sama aja namanya sholawat. Nabi-nabi semuanya juga mendapat sholawat. Bahkan di kitabnya mereka sendiri, di Kejadian 12 ayat 3 kalau nggak salah, diberkatilah orang yang memberkati Abraham. Siapa yang sekarang melaksanakan? Orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen. Orang Islam. Kenapa? Ketika kita tahiyatul akhir, kita sholawat buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di Kejadian 12 ayat 3. Oh. Jadi mereka kebanyakan malah nggak tahu kitab sendiri, Ustaz. Satu lagi Ustaz, boleh Arif ngomong ya? Boleh. Ini buat kita yang Islam. Hati-hati. Di Jakarta udah ada beberapa tempat dan di situ ada sinagog. Sinagog. Oke. Nah, apa kita mau diem aja, lama-lama besar mereka? Gini, sinagog itu kan tempat ibadahnya umat Yahudi. Ya. Gini, jadi kalau memang mereka bisa pakai tempat itu dan punya izin, nggak bakal. Ya, kenapa nggak bakal? Karena memang mereka belum diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Ya. Jadi caranya seperti sekarang Kristen, mereka ibadah rumah perumahan dengan alasan pengajian ya. Ibadah rumah. Ya. Jadi bukan ibadah resmi. Ya, tapi perkumpulan. Ya, tapi gini, kan di Indonesia kan selain daripada 6 agama yang diakui sama negara, kan juga ada yang namanya kepercayaan yang juga diakui. Ya. Mungkin itu masih masuk ke dalam golongan itu gitu. Ya, tapi tetap aja kita mesti was-was. Ya. Sinagog loh. Kristen apa Yahudi udah masuk. Ya, sebenarnya orang Yahudi di Indonesia udah banyak, cuman memang belum diakui sebagai agama resmi. Banyak itu maksudnya bukan jutaan ya, mungkin masih ratusan lah gitu. Paling banyak ribuan, paling banyak. Hati-hati, dia tuh paling jahat loh. Nah gini, saya kasih tahu, saya punya teman orang Yahudi, ya Pak Arif. Gini, kalau orang Yahudi itu mereka tidak punya keinginan atau tidak diperintahkan untuk membawa orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Mereka nggak disuruh begitu. Ya. Jadi sebenarnya akidahnya orang Yahudi itu sebenarnya banyak kesamaan dengan akidahnya orang Islam. Mereka cuman menolak Nabi Muhammad SAW. Karena di luar Bani Israel. Betul, karena di luar Bani Israel. Itu aja sebenarnya. Tapi pemuka agamanya Yahudi itu kalau ngomong atau menyebut orang Islam itu sebagai orang-orang yang monoteis.
orang-orang yang tauhid. Ya. Bahkan orang Yahudi bilang, Tuhan yang disembah sama orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah sama orang Yahudi. Tapi walaupun begitu kita tetap hati-hati ya semuanya ya. Hati-hati dalam arti apa? Hati-hati bukan berarti kita membenci orangnya, tapi kita juga harus berhati-hati menjaga iman dan akidah kita gitu. Ya. Tapi orang Yahudi tidak seperti Kristen. Ustadz boleh minta ya? Apa tuh? Kita tolong jelasin ya. Ini Arif punya buku. Buku ini Arif jadi pegangan. Buku apa? Masih layak ke Injil disebut sebagai firman Tuhan. Oh, oke. Nah, sebutnya Injil lah gitu. Ya. Oh, ternyata belajar ya kristologi ya. Belajar. Keren deh. Soal Arif suka debat sama dia. Oh. Hah? Itu tadi makanya saya bilang ini jadi target, bisa jadi. Waduh, bukunya udah digulung-gulung. Coba saya lihat. Ini tulisan siapa? Tulisan siapa sih ini? Itu dari itu plagiatnya Kristen, ada 5.000 kesalahan di Injil. Injil sekarang. Benarkah firman Allah ya? Penerjemahnya MQ Atimori Fernandes. Penulisnya siapa ini? Ya, ya. Itu buku itu Arif suka. Oke, nah tadi saya baru cerita nih Pak Arif nih di sini, ya bahwa yang disebut dengan kitabnya orang Kristen itu saya bilang bukan kitab Injil yang dimaksud Quran. Betul. Arif Ya, tahu. kalau di Quran ada berapa Injil Pak Arif tahu? Dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Bukan, di Quran, di Quran. Oh, 2 perjanjian lama, perjanjian baru. Quran, di Quran. Iya, kenapa? Ada berapa Injil? 1 Injil. Satu. Cuman 1 Injil. Apa? Kitab atau wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Cuman 1. Nah, kalau di kitabnya orang Kristen ada berapa Injil? Ada Matius, Markus, Kejadian, Lukas, Yohanes, Markus, Esther. Wester. Perjanjian lama. Enggak, kalau Perjanjian lama baru ada. ya. Kalau yang orang Kristen sebut Injil itu cuma 4 kitab. Perjanjian baru. Enggak, Matius, ya maksudnya ada dalam perjanjian baru. Nama suratnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Itu yang disebut Injil sama orang Kristen. Tapi itu bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang dimaksud Quran. Gitu. Ini nggak tahu Arif benar nggak Ustaz ya. Ya. Ini yang saya dengar ya. Nggak tahu walau alam ini benar apa enggak. Itu Injil yang asli sebekannya. Itu adalah ucapan dari salah seorang murid yang bernama Barnabas. Oh. Nah, itu nggak dipakai Injil itu, dan Injil itu disimpan di mana? Jadi kalau kita lihat kebaktian kata Katolik di Roma, itu si Paus Paulus itu dulu di depan meja, itu bukan di meja, itu emas itu. Dan itu isinya kuburan muridnya Yesus Petrus. Oh. Ini di sinyalemen disimpan di situ. Kalau sampai orang Kristen tahu, mereka akan goyang. Kenapa? Karena kalimatnya ada. Dan Yesus berkata, setelah aku mati akan turun seorang rasul dengan nama Ahmad. Ya gini. Nah ini sekalian ya buat teman-teman juga nih. Orang Islam sering mendengar ada yang namanya Injil Barnabas gitu ya. Katanya di dalam Injil Barnabas itu disebutkan Yesus berkata akan ada nabi lagi bernama Ahmad gitu kan. Kemudian diceritakan juga yang disalib bukan Yesus tapi Yudas Iskariot gitu kan. Nah, yang disebut dengan Injil Barnabas itu yang mana dulu nih? Kita harus tahu karena kitab-kitab yang disebut dengan Barnabas itu ada 3. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas. Ya, ini ditulis abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas. Ini ditulis abad ke-5 Masehi. Yang terakhir yang kita orang Islam sering dengar Injil Barnabas itu ditulis katanya kira-kira abad ke-13 Masehi. Terus kemudian itu Yesusnya udah kemana tahu. Terus kemudian di abad 15 diterjemahkan ke bahasa Spanyol, abad 16 diterjemahkan ke bahasa Itali. Nah, yang mungkin teman-teman pernah lihat di media-media
ada kitab yang kertas warna hitam, tulisannya tinta emas, itu yang berasal dari abad 16. Ya. Nah, Injil Barnabas itu yang sering kita dengar yang ada katanya Yesus bilang ada nabi lagi bernama Ahmad, itu berasal dari yang terakhir ini. Ini bukan dokumennya umat Islam, juga bukan dokumennya umat Kristen. Jadi sama Kristen ditolak, kita juga nggak boleh pakai. Kenapa? Karena di dalam Injil Barnabas ini diduga yang nulis orang Islam. Ya, diduga yang nulis orang Islam. Terus kemudian kan banyak kesamaan-kesamaan dengan Quran, ya kan? Tapi di dalam Injil Barnabas ini itu ada satu yang berbeda akidahnya. Yaitu apa? Yang disebut Al-Masih di dalam Injil Barnabas ini bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi pernah nggak kita dengar baca di hadis atau di Quran Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masih? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Nah, jadi ini yang harus hati-hati. Kita jangan sembarang ikut yang Injil Barnabas ini. Ya, ini bukan dokumennya orang Islam, ini juga bukan dokumennya orang Kristen. Di Kristen ditolak, di Islam juga ditolak. Jadi saya klarifikasi di sini bahwa Injil Barnabas ini bukan dokumen Islam. Kita hanya berpegang kepada Quran, kedua hadis sahih, ketiga ijtima ulama, dan keempat qiyas. Udah itu aja. Jangan keluar dari sini gitu, maksud saya. Ya. Pak Arif baca buku ini. Baca. Jadi kalau setelah dibaca, menurut Pak Arif gimana Injil? Kusut. Apa? Kusut. 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 Nah, di buku ini kan ditanya, benarkah Injil itu firman Allah gitu kan? Oh gini, coba. Ada yang Arif ketawa di sini. Kalau di kitab 1 Raja 7 pasal 7 ayat 26. Di situ dituliskan bahwa di Istana Nabi Sulaiman terdapat 2.000 kamar mandi. Tapi di kitab 2 Tawarik 4 ayat 5 jumlahnya ada 3.000. Yang benar kamar mandi berapa? Kalau nanya jangan yang benar yang mana. Yang kalau banyak nanya amat emang orangnya berapa? Bukan. Kalau nanya itu yang salah yang mana gitu. Ya kalau nanya yang benar itu tidak mengarah kepada ini firman Tuhan atau bukan. Tapi kalau nanya yang salah yang mana, ketika dijawab yang satu yang ini salah, ya berarti jelas itu bukan firman Tuhan. Gitu maksudnya. Iya, yang salah yang mana? Karena kan nggak mungkin dua-duanya benar. Dan hal-hal seperti itu tadi ya Pak Arif ya, itu di dalam kitab Perjanjian Lama tuh banyak sekali. Banyak sekali kalau perbedaan. Saya baca di sini ada 500 kesilapan. Kesalahan. Macam-macam, nanti ada jumlah kereta beda, jumlah pasukan beda, jumlah suku beda, itu banyak banget. Beda umur itu banyak banget. Jadi memang di dalam Perjanjian Lama itu memang yang tadi Pak Arif bilang plagiat ya, itu memang ada. Jadi penulis orang itu kan beda-beda. Ditulis dalam rentang waktu kira-kira 1.500 tahun. Penulisnya kira-kira ada 40 penulis. Satu Bible-nya orang Kristen ini. Di situ banyak yang penulis, dan penulis ini mengambil dari sumber yang kurang lebih sama, tapi banyak banyak kesalahan penyalinan gitu. Makanya banyak kontradiksi seperti itu. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ratusan kontradiksi itu ratusan. Itu ratusan maksud saya yang sudah tidak bisa direkonsiliasi lagi ya. Saya dulu pernah menulis buku 275 kontradiksi dalam Bible. Itu udah saya saring semua loh. Kalau belum disaring 700-an. Cuman maksud saya kita juga tidak boleh membabi buta. Dari sekian banyak kontradiksi itu banyak yang bisa ternyata terjawab karena masalah konversi unit. Zaman dulu orang punya satuan apa, zaman sekarang kita punya satuan apa. Contoh misalnya Indonesia sama Amerika aja jumlah satuan airnya aja beda kan. Kita di Indonesia pakai liter, di Amerika pakai galon. Zaman dulu namanya baht namanya. Jadi kalau dikonversi ketemu gitu, walaupun jumlah beda angka gitu. Nah kira-kira gitu. Tapi biar bagaimanapun, pertanyaan kita adalah apa? Butuh berapa kontradiksi supaya kitab itu tidak bisa disebut kitab suci? Butuh berapa? Kan cuma butuh satu. Iya kan? Ada satu aja kontradiksi, sudah bukan kitab suci.
Tapi Kalau tadi di Quran kan ada kata istilafan ya, ya. Bukan kontradiksinya, tapi itu jaminan dari Allah SWT ya. Kalau tidak berasal dari Allah, pasti banyak kontradiksi. Tapi kalau di ya, ya. Kalau Arif bilang tegas, Arif bilang gini, kalau Al-Quran dijaga sama Allah, caranya bagaimana? Itu Al-Quran mulai dikumpulkan dari Rasulullah masih hidup. Udah mulai dikumpulkan mushaf-mushafnya. Tapi Injil muncul, itu sekian ratus tahun setelah Yesus nggak ada. Terus siapa yang kontrol? Gini. Yang ngawasi siapa nggak ada? Jangan sebut itu Injil. Ya mereka bilangnya Injil. Ya biarin aja mereka yang sebut Injil. Kita jangan sebut Injil. Sebutnya Bible aja. Bible. Nah, bahasa Inggris dikit lah, modern dikit. Kalau kita sebut Injil, takutnya rancu dengan yang dimaksud Quran. Karena di Quran kita juga mengenal Injil, dan Injil di dalam Quran cuma satu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau di kitab mereka ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka mau sebut Injil ya silakan aja, tapi itu bukan Injil yang kita imani gitu, Pak. Ya, Pak Arif ya. Nah, Pak Arif ternyata belajar kristologi, berarti makanya kuat ya iman ya. Oh. Berarti orang yang belajar kristologi itu paling tidak bisa menguatkan iman dan akidahnya berarti. Ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin ya pengalaman Pak Arif ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua lah ya. Karena apa namanya? Bisa jadi iman kuat tapi ekonomi lemah. Kadang-kadang imannya bisa luntur. Ya. Tapi bisa jadi ekonominya kuat, tinggi, iman juga kadang-kadang bisa terpeleset. Gitu. Jadi kita semuanya sendiri yang harus berjaga-jaga, kita jangan sampai lepas ya iman kita ya. Pak Arif ada lagi yang mau diceritain? Itu aja banyak yang Arif temuin tuh kok unik-unik itu seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh nggak punya tukang bangunan yang benar. Di sini Nabi Sulaiman disebutkan di kitab Raja Rajab 1 pasal 7 bahwa Nabi Sulaiman atau Solomon membangun kerajaan dalam waktu 13 tahun, membangun istana. Tapi di kitab yang lain di 1 Raja Rajab 7 maupun di Hezekiel 4 pasal 5 itu dibilang cuma 6 tahun. Yang benar 13 4 6 tukang bangunan lain itu upahnya loh. Udah dibilangin kalau nanya jangan yang bener yang mana, yang salah yang mana. Nah, sekarang rencananya Pak Arif gimana? Harapannya gimana? Harapan Arif cuma ya Allah, cuma minta ya Allah sembuhin tangan, kaki, mulut Arif ya Allah itu aja. Amin. Nggak minta muluk-muluk, nggak minta macam-macam soalnya kalau Arif nuntut sama Allah, Arif siapa gitu? Arif nggak punya hak nuntut sama Allah. Arif cuma punya hak berharap. Ya Allah, ini Arif ya Allah. Kasihan Arif ya Allah. Nah, jangan minta apa-apa. ini juga mungkin bisa buat pelajaran buat kita ya. Ketika salah satu dari suami atau istri murtad, berarti perkawinannya sebenarnya secara agama Islam sudah batal. Ya. Itu banyak yang nanya sama Arif. Arif mau nanya. Itu banyak yang nanya, ente udah cerai sama bini? Tahu, ada bilang. Tahu cara pengadilan nggak tahu, tapi cara Islam nggak tahu deh. Nah ini antum bilang udah cerai. Artinya pernikahannya sudah batal secara hukum Islam. Secara negara mungkin masih karena kan belum mengurus surat cerai, ya kan? Tapi secara hukum Islam itu sudah batal. Jangan dong, soalnya Arif belum menuntut tanah Arif. Udah dapat tanahnya terserah deh. Nah itu rumah siapa dulunya, gimana? Tanah dia cuma bangun bareng-bareng. Oh. Maksud Arif, tar dulu bilang cerainya, tar dulu tunggu Arif udah nuntut semua, udah dapat baru. Kalau belum jangan, Arif nggak punya apa-apa lagi, cuma itu doang. Jadi sekarang Pak Arif masih mau pulang apa enggak? Bung. Kecuali kalau dia di Islam gitu. Kalau minimal nggak ngutek-ngutek gitu. Ya. Oh berarti di rumah dulu sebelum Pak Arif pergi itu sama istri tuh diajak terus gitu ya masuk Kristen ya? Mau ke gereja nggak diajak bareng gitu. Oke, sekarang rencananya Pak Arif ke masa depan gimana? Buat jangka pendek ini? Pulang kata pengen nanti Bibi kan udah bilang Cece kalau punya modal mau dimodalin.
Jumatan nunggu aja. Pak Arif mau butuh modal buat apa? Arif pengen dagang, Arif Oh, nggak bisa dagang. apa-apa. Mau dagang apa? Sembako aja. Sembako. Ya. Insya Allah ya, nanti ada Arif yang ngasih percaya modal. Allah Ya. pasti kasih. Amin. Ya, Kalau nggak dikasih di dunia, mungkin di akhirat Arif dikasih. Sabar Insya aja. Allah. Sabar aja. Yang penting cuma sabar. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Arif? Halas. Halas, keren. Halas. Ya, anaknya gimana, Pak Arif? Kalau bicara keinginan naik anak, nggak usah ditanya. Arif Yusuf pengen kumpul lagi sama Ya. anak itu aja. Bini mah bodo amat, bini mah Arif bisa cari lagi 2, 3 biji, 4 biji. Waduh, Cuma anak. bener nih, masih mampu nih. Anak aja Arif sayang. Itu aja. Ya, kalau istri itu kan bisa mantan istri. Anak mah nggak ada mantan anak. Ya, kalau anak kan nggak ada mantan anak. Tapi kan kalau anak udah gede, ya mereka udah pilih itu ya, ya sudah. Kan Pak Arif kan juga nggak bisa paksa gitu ya. Tapi Pak Arif masih ada keinginan untuk bawa anak bisa ngumpul gitu ya. Ya kan? Iya. Ya. Yang penting sekarang Pak Arif kan masih muslim nih. Kalau muslim itu kan artinya orang yang berserah diri kepada kehendak Allah. Dan tetap akan musim. Hah? Tetap akan musim. Iya, insya Allah. Jadi maksudnya Pak Arif harus berserah diri kepada Allah. Gitu. Ya, keinginan manusia. Jadi kalau dibilang Pak Arif sekarang masih muslim, Arif Samber tetap akan muslim gitu. Insya Allah. Ya, ya makanya Pak Arif tetap harus sabar aja gitu. Tidak semua keinginan kita, doa kita dijawab di dunia. Gitu. Ya kan? Cukup Pak Arif, pada mau diceritain lagi? Halas. Cukup ya? Udah senang banget ketemu Ustaz Ustaz Akbar Hakim, Wajib, ya. Ustaz Alhamdulillah, ya. Sama Ustaz. Senang Ya. banget ya Allah. Alhamdulillah. Sampean keinginan Arif ya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita ucapkan banyak terima kasih ya buat Pak Arif ya. Mudah-mudahan Pak Arif tetap sabar menghadapi segala ujian ya. Kita teman-teman semuanya mendoakan semoga Pak Arif lulus dari ujian. Tetap ciko. Yang penting kan itu gitu ya. Tetap ciko. Semua manusia pasti ada ujiannya masing-masing. Ya. Pak Arif dengan ujian seperti ini, kita semua juga ada ujiannya. Jangan sangka orang sehat, orang kaya itu bukan ujian. Betul, Ustaz? Malah lebih berat ujiannya orang kaya loh. Ya. Dipakai nggak tuh hartanya buat di jalan Allah? Gitu. Itu yang lebih penting juga. Ya, Dibawa ke siar nggak gitu. ya, buat siar nggak, buat dakwah nggak gitu ya. Orang yang sehat juga diuji, dipakai nggak tuh kesehatannya buat siar, buat dakwah ya. Jadi alhamdulillah kita tadi sudah banyak belajar dari ceritanya Pak Arif. Mudah-mudahan kita semuanya ini lulus ujian. Itu yang paling penting ya. Dan yang paling penting kita apa? Husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Ciko ya Ustaz ya. Ya, ya, baik, terima kasih banyak ya Pak Arif ya, yang sabar-sabar. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Amin. SWT ya. Kalimat Ya. hak. Amin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa yang menonton dan bisa mendapatkan manfaat dari cerita Pak Arif ini ya. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.